Halo guys, selamat malam guys. Kembali lagi bersama saya Mr. Dundun, aka Idio, aka Spicy Boy, dan di samping gua ada Monster Maxil. Hari ini kita akan melakukan Q&A ya Max ya. Boleh. Kita bakal jawab pertanyaan kalian yang ada di Instagram. Dan ya, semoga aja jawabannya memuaskan dan semoga Maxil jujur soalnya dari tadi dia ngobrol sama gua, dia bohong terus. Waduh, ini orang. Langsung ke pertanyaan pertama. Apa tuh, Tam? Pertanyaan pertama, ini lumayan banyak yang likes. Oke. Gua mau tahu first impression Udil ke Max dan sebaliknya. Dulu pas lagi baru pertama kali ketemu. Lu dulu lah, Del. Lu dulu lah. Kan ini konten lu, Del. Jadi tuan rumah duluan. Guys, gue mau kasih tahu fun fact ke kalian guys. Yang first impressionnya yang paling lucu tuh Max ke gue. Soalnya dia tuh nganggap gue hina banget ya. Dimulai dari waktu gue ke Jakarta kan dia waktu itu di tim Onyx tuh dia udah masuk duluan. Terus dia kayak pinginnya dipanggil Koko Maxil, pinginnya kayak dipuja, disembah-sembah gitu guys. Jujur ya kan? Ngaku lu. Emang iya? Ngaku lu. Sebab gue lupa dia lah. Di Kelapa Gading guys. Kayak gitu guys. Jadi gue udahlah jujur lah Max. Ya udah. Lu pengen dipanggil sensei, lu Oh iya. Oh iya. Iya. Oke, gua akuin lah orang gua. tuh gila sembah banget. Gua akuin. Ya udah jadi apa perception dulu ke gua kayak nganggap gua budak yang pengen disuruh-suruh gitu. Kagak ya. Jujur lu cepet lu jujur. Enggak. Kalau first impression gua ke Udil ya. Gua pertama kali ngeliat lu sebagai murid gua lah. Bener. Kan awalnya lu kayak respect gua. Lama-lama tuh respect Udil ke gua hilang aja. Awalnya respect banget coba. Dia panggil gua sensei gitu. Dia panggil gua sensei awal-awal kan. Iya guys, ya first impression gua ke Udil pertama-tama ya murid kroco gitu lah, gameplaynya masih di bawah gua. Lagi, tapi lu inget kan waktu itu kita buy one Lancelot dan lu kalah. Pas lu jadi masih murid gua. Iya, terus lu tuh kayak benci sama gua karena kalau misalkan gua dateng bisa-bisa lu tuh posisinya terancam. Kan beda role, Dil. Cuman kan waktu itu lu mainnya assassin juga. Oh apalagi iya. yang terkenal kan waktu itu lu Haya kan. Bener. Ya, cuman Lance Baywan kan. Ya itu lagi siapa kayak first impression gua ngeliat Udil tuh cuman kayak bocil kroco yang main assassin lah intinya. Oke. Itu yang dulu. Yang sekarang. Wah sekarang gua dulu lah. Oke. Gua boleh ngomong nih? Boleh lah. Gua kaget sih guys. Beda. Dari yang dia di Onyx sama sekarang beda anjir. Gua boleh ngomong lu itu tadi. Apa? Itu. Ya enggak lah. Udah beda lah, Udil. Wah, Udil beda sih. Udah. Apa lu bisa jelasin itu kayak dari wibawanya atau dari mukanya atau dari cara ngomongnya atau dari apanya ke penampilannya Lu apa ke? justru ya, Iya. lu dulu misterius. Tapi sekarang makin dulu tuh gua Makin ke expose. enggak makin kayak ya udah lu manusia gitu. Oh, iya. Padahal ya iya lu manusia. Sebelumnya gua enggak dianggap manusia. Bukan manusia. Enggak, awalnya lu manusia. Cuman kan makin lama, wah ini orang kayak bukan manusia nih, kayak binatang majestik gitu kan. Apa gua naga gitu. Kayak misterius gitu lah. Tapi makin kesini, oh ini orang manusia juga gitu. Versi gua ke Max sama sih guys. Gua rasa Max kurang ini guys, kurang berkembang gitu. Kayak dirasanya masih pakai kacamata terus kayak masih kelihatan polos. Ini tuh di antara dia polos atau nutup-nutupin gitu. Padahal gua temen deketnya gitu. Cuman dia kayak ada nutupin sesuatu gitu, kayak nggak terbuka gitu loh guys. Kayak gua sedikit kecewa guys. Harusnya kayak temen lama nggak ketemu tuh ya terbuka gitu, ada masalah apa curhat, ngomongin sesuatu yang banyak gitu. Harusnya tuh kayak gitu. Cuman Ya udah kalau gitu abis ini malam kita nongkrong aja yuk minum gitu. minum biasa kan. Minum biasa. Kurang lebih seperti itu lah guys, first impression gue ke Max. Yang paling sering kalian debatin dulu tuh apa sih? Gua ngomong dulu. Dulu. Dulu itu yang gue debatin sama Udil tuh masalah waktu itu apa ya, by one pokoknya dah. Hero apa menang lawan hero apa. Dia tuh gak mengaku kalah guys, padahal udah kalah anjing. Dia tuh manusia dengan beribu-ribu alasan guys ya. Itu Udil ini. Nah dari lu dah. Dia tuh lagi ngejelasin dirinya sendiri tadi tuh guys sebenarnya tuh. Padahal kita tuh bukan ngomongin by one, kita tuh jelas-jelas ngomongin banyak hal guys, dimulai dari Freezeland,
Max. Ya Itu banyak, aja, banyak. Ya, udah itu Gue tuh. kasih tahu salah satu contohnya gitu loh, Dil. Terus ngomongin soal makro gameplay, ngomongin soal draft. Cuman yang dia inget tuh kayak Baiwan ini gue bingung guys. Iya, Artinya, maksud- kalian tahu kan? Jadi siapa nih sebenarnya? yang Enggak guys, alay sumpah. banget. Enggak, lu inget Ada dari banyak dengerin topik, dulu banyak maksud kategori gua tuh, guys. Baiwan. Tadi Baiwan apa yang gua sebut? Baiwan itu cuma Makro, salah satu contohnya terus doang, gua Dil. sebut, Nah, landing itu phase, dia kan. terus soal mekanik. Dia sebutnya langsung Baiwan itu. Sumpah kan guys, bingung, ini kan? orang tuh emang gampang banget Ada, memutarbalikkan opini Kalian publik nilai guys ya. sendiri aja guys ya. Tapi kan maksud gue Baiwan tuh salah satunya, Dil. Terus tadi nggak bilang kayak gitu kayak. Wah, ya Baiwan. Kan masih banyak lagi, cuman lu udah sebutin semuanya anjing. Ini biar meredam perdebatan kalian. Oh ya, meredam. Apa karakter Max yang lu suka? Max yang gue suka haus akan apa ya guys ya, haus akan pokoknya dia orangnya tuh haus banget kayak serakah gitu guys. Haus. Jadi kayak apa-apa kayak pingin punya gua, apa-apa pingin kayak dia tuh pinginnya paling atas guys. Itu yang gue suka dari Itu dia. bagus malah ya. Buat banyak orang kan serakah kayak gitu tuh nggak boleh kan, jelek lah. Cuman kalau di mata gua itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang Oke. Baliknya Max. Misterius. Jadi dia kayak misalkan ini orang tuh kayak misalkan punya benefit atau kelebihan apa ya, dia pasti nggak mau kagak mau sharing ke orang lain gitu loh. Misterius, jadi dia tuh kayak bisa one step ahead duluan gitu. Itu yang gue suka. jadi malu gini dipuji guys, sudah lama banget. Nah, next questionnya, apa karakter Max yang lu nggak suka dan apa ya karakter Udil yang lu nggak suka? Lu dulu lah. Oke, gua dulu. Ya, lu. Satu sifat yang gua gak suka dari Max, dia main belakang guys. Ini orang politiknya kenceng banget. Bro. Politik. Pokoknya dia bisa manipulasi temen-temennya buat musuhin temen-temen lainnya. Anjing nih orang. Dia nyingkirin banyak orang guys. Ini orang nih bahaya guys. Wah, ini penipu tai ini orang tai. Ada apa ya kalau sekarang dari lu? Yang gue gak suka dari sifat lu, jujur lah ya. Ya, jujur. Gua, bukannya karena lu ngomong tadi gue gitu. Iya. Kalau lu kayak, gue feelingnya kayak nggak sesuai apa. Enggak, kayak udah jelasin emang gua gak boleh ketawa. Gue susah sebutin ya, cuman kalau menurut gue lu kayak orangnya Gue Nggak, baik kan? enggak, Saking lu- baiknya kayak gak ada kelemahan gitu ya? bukan. Lu orangnya nggak sesuai sama yang seharusnya gitu maksud gue. Dalam artian misalkan contoh lah, gue anggap lu best friend gue, teman gitu lah. Ini zaman Wah, di Onyx. oh, iya. Cuman tahu-tahu lu pindah dari Onyx ke alter ego tanpa bilang ke gue. Jadi kayak lu tuh sama kayak mirip sama gue juga sih, jago memanipulasi orang ya. Apalagi sih, Jadi yang tadinya gue tuh dimanipulasi seakan-akan tuh gue nganggap dia tuh temen baik gitu loh, best friend. Tapi tahu-tahu set disingkirkan begitu saja, dia pergi ke alter ego. Jadi kurang lebih kayak sama guys ya. This is the god of manipulation. Reward manipulation UTV. Tapi lo cukup main Yves gitu. Apalagi si Max. Gua aja waktu itu first team tuh karena main Yivi Max. Masa? Nah, itu fun fact aja. Gue gak percaya sih. Yuk. Oke. Oke, next ya. Ya. MSC tahun 2019. Wah ini panas nih kayaknya. Gue gak tahu kayaknya bakal panas gini anjing. Perasaan kemarin gue kayak sama siapa gak sepanas ini ngentit. Santai udah. Udil tuh ngevideoin semua perjalanan dari Jakarta sampai Filipina. Yoi. Lu inget gak itu? Ingat. Lu gak upload tapi ya? Gua masih belum upload, Cok. Kira-kira kapan tuh bisa terrealisasi bareng 5KG untuk reaction ke video sama mukbang sama 5KG? Jadi gini, dari video itu tuh gue tuh pingin tuh kita KG ini yang punya legacy treble winner, bocah-bocah tengik yang menguasai dunia, ngumpul bareng, kita lihat tuh behind the scene-nya perjalanan kita khususnya di MSC, terus sambil itu pun kita sambil makan-makan sama-sama. Gimana tuh menurut lu, dan menurut lu gimana tuh cara terrealisasinya? Kalau menurut gua ya, untuk gua malu mungkin terrealisasinya gampang sih. Karena kita untuk sekarang ada waktu lah, bisa dibilang. Cuman kalau untuk Sasa satu, ini paling susah guys. Dia di Malaysia. Tapi menurut gua untuk menerbangkan dia ke sini untuk bantu reaction atau sama-sama reaction, menurut gua oke-oke aja bisa. Ya udah, kita patungan buat beliin tiket Sasa Nah. pesawat. First class. Jangan first juga anjing. Sasa, Drian sama Teguh nggak tahu nih, kan lu kan alter ego. Iya. Lu harusnya tahu dong dia sibuk atau bisa, apa. Teguh. Drian bisa sih. Bisa juga. Berarti Pokoknya, Sasa dong. sebenarnya selama ada akomodasi harusnya kita semua bisa kan? Bisa. Ya, iya. Jadi ya kalian bisa tentuin tanggalnya, kalian bisa tentuin apa aja yang mungkin di request sama siapa yang ingin sponsorin langsung aja guys. Oke. Tanggapan lu gimana kalau anti match jadian sama Fonzi? Tanggapan gue guys.
Ada sound efeknya, Cok. Tanggapan gue ya, guys. Wah, Max, bukan berarti gue ingin menjatuhkan lo atau gimana, cuman kayak lu tahu kan, dia tuh udah punya pasangan. Lu tuh harus buka mata sama realita itu, Max. Lu tuh gak boleh menutup mata karena dia kayak atau enggak kayak buset. Itu semua tipuan, Max. Itu semua genjutsu. Itu yang mau gue sadarin ke lu. Dan gue harap lu tahu itu semua, dimulai dari gerak-gerik dia atau mungkin background hidup dia. Lu tuh harus tahu itu, Max. Supaya apa? Supaya gue tuh gak ngelihat teman gue hancur hidupnya gara-gara percintaan, guys. Itu yang gue gak mau sama sekali, guys. Jadi gitu tanggapan lu? Kalau tanggapan gue gitu. Kalau dari lu ada pembelaan kah? Atau kayak lu apaan sih Dil? Meskipun ada penjaga gawang, meskipun ada kipernya, tetap aja bola tuh tetap bisa dimasukin. Ya itu. Lah, emang kalau dia ada pacar berarti gue chance-nya udah selesai? Setuju gue, guys. Bantai, guys. Lah enggak juga kan? Iya. Gua tim Max, guys. Tim Max tadi udah bacot-bacot anjing. Mana orang dua muka guys, sumpah. Alter ego nih tim yang cocok buat Udil. Udah bilang. Dia tuh bikin gua orang yang manipulasi seakan-akan padahal dia yang manipulasi emang. Oke, guys, jadi ya kurang lebih seperti itu. Kita ada di lembaran yang sama. Meskipun ada penjaga gawang, meskipun ada kipernya, bukan berarti kita nggak bisa masukin bolanya ke gawang. Ada orang dua muka ngentin. Tadi gak dukung, sekarang dukung anjing emangnya. Gerah, Max, Gue gerah. Dia udah AC-nya udah dingin. Yang pertanyaannya gerah. aja berdua, lagi hati berdua. Momen yang paling gak bisa kalian lupain waktu setim. Gue dulu lah. Boleh. Lu dulu deh. Betul beda nih. Tadi gua mulu. Gua ya, itu pas ribut sebelum Piala Presiden. Sama nggak? Sama. Nah itu. Gue rasa kita semua 5KG pasti ingat momen itu, guys. Kalau misalkan 5KG ada yang sebutin momen paling teringat tuh menang MSC, Iya. menang apa bullshit. Itu Nggak bullshit. Itu menurut gua momen paling teringat pas sebelum menang Piala Presiden, pas berantem. Kita berantem dan kita bisa menangin turnamennya dengan poin yang maksimal, guys. 2-0, 3-0. Ya cuma tuh kintil sih itu. Mau gue cerita dikit ya sih? Boleh, itu terserah. ya guys ya. Gue lupa waktu itu Sasa, Teguh atau Udil. Gua sama Sasa. Pokoknya gue dipelorotin celananya ngentit. Sumpah ngajak ribut so, langsung. Tapi gue minta maaf kan abis itu. Terus lu pukul gue terima kan. Ya gue lupa lah udah itu pokoknya ribut lah abis itu kan. Oke, next ya. Kira-kira lu penasaran gak? Lu pengen nanya gak sih kenapa Udil mutusin cepet nikah? Mau nanya gak? Itu yang gue tanya tapi sampai sekarang gak dijawab. Katanya teman, katanya best friend. Lagi-lagi gue dimanipulasi, bukan guanya tapi perasaan gue yang dimanipulasi guys. Ya udah gue tanya lah, kenapa Dil? Lu cepet-cepet nikah Dil? Aduh. Penasaran juga guys gue. Kenapa lu sama gue sama umurnya kan? Atau beda setahun sih? Tuan lu lah gila. Oh beda setahun berarti ya? Lu umur 21 tapi udah nikah gitu. Kenapa? Gimana ya Max ya, kayak nanti juga kalau misalnya lu seumuran gue, lu paham lah apa. Dit gue udah lebih tua daripada lu tolol. Nah kenapa Dil? Itu udah susah lah Max dijelasinnya lah Max. Kita mungkin bakal ngobrolin soal itu, cuman bukan di Q&A kayak gini. Kita harus tepatnya tuh kayak serius, beneran mikir kayak gini. Lu tau kan para petinggi-petinggi Yunani yang Enggak anjing, ini cuma ngomongin hidup doang enggak sampai penting. Iya itu tuh, kita harus tajam kita. Ya udah garis besarnya gitu, kenapa? Garis besarnya udah gue bilang, nanti kalau lu seumuran gue lu paham. Gue udah lebih tua daripada lu ya. Lanjut gak sih Dan? Lanjut. Sumpah guys, gimana caranya manipulasi orang sekitar dia biar dia nggak jawab pertanyaan. It's a smart guy. Oke, let's go. Oke, next ya. Selama lu kan udah banyak nih main di beberapa tim, ada beberapa tim. Menurut lu ada nggak figur yang seasik Max? Jujur, menurut gue yang seasik Max itu banyak. Cuman kalau sespesial Max, gue bisa bilang nggak ada. Guys. Max ini beneran the one and only manusia paling serakah di dunia. Yang ngebikin kayak yang lain tuh kayak orang-orang lain tuh kayak semuanya tuh pada panas, pada haus gitu. Cuman kayak nggak ada yang haus Max itu sampai nyikut-nyikut temennya sampai kayak politiknya keras itu tuh kayak ada guys. Kayak kalau kan ada orang serakah di dunia selain Max, gue bayar guys. Gue bayar orang itu. Gak ada guys. The one and only. Oh haus akan trofi maksudnya berarti ya. Itu. Sebaliknya Max. Nggak ada sih Cok.
Gak ada sih yang semisterius sama semanipulation dia kayak gak ada sih guys. Manipulation jadi bawa gitu dong. Itu kata-kata yang tepat ternyata. Gak ada. Kalau misalnya kalian berdua satu tim lagi, tiga role-nya lu mau narik siapa? Dari Max dulu. Ini boleh KG aja narik Boleh semua. KG. Oh nggak boleh KG. Luar atau Indo ya? Atau lu mau jadi junglernya boleh. Nggak lah, tetap offline dong. Oh, lu tetap offline. Junglernya mungkin gue bakal narik Albert kali ya. Kalau gua bakal narik, ini boleh dari PH juga kan? Terserah lu. Gua kalau nggak Karzi, Kairi sih. Kairi ya. Kalau gue sih mau semua tim gue Indo sih biar bisa bantai PH sih. Idealis bro. Berarti lu gak idealis, lu realistis berarti lo. Bukan kayak gitu. Lu nggak inget kalau misalkan kita tuh selalu pakai satu pemain luar gitu loh. Rumah satu. Oh Sasa. Iya, Sasa kan pemain luar. Tapi kan musuh bubuyutan kita Filipin, Dil. Kalau lu ambil Filipin, ya gue sih orangnya idealis sih. Gue Albert. Lu berarti salah berarti lagi gua. berarti Kartizi lu ya? Kalau gua Karzi sih. Kalau Godland gua bakal bilang Skylar kayaknya. Wah sama anjir. Skillar. Gue juga. Lu ngikutin pasti. Sumpah, lu lihat di konten gue sebelumnya gue ngomong Godland selalu Skillar ini. Skylar atau Nino guys, itu udah. Skillar udah paling menurut gue paling mantap sih. Apalagi sih Skylar aja disapekin sama Nino, Max. Lu harus buka mata. Iya, Nino ya. Itu loh. Gue nggak tahu sih guys, menurut gue Skillar tuh jago banget sih menurut gue. Tapi Apalagi kemarin baru ini kan tapi kalau kayak gitu itu udah masalah nanti lah ya. Yang penting dia jago. Dari tetap Skylar guys. udah. Rom. Aduh Rom, siapa ya Rom ya? Jago ya? Siapa lagi lah kalau bukan. Kiboy palingnya. Gua ada 3 kandidat kalau dari gua. Coba lu ada dulu. Rasi, Leo Murphy sama Kiboy. Rasi. Rasi. Iya. Gue Kiboy Lu kangen kan sama Rasi? kangen banget cowok. Saking kangen, gue nggak jangan. Sumpah guys, ini banyak hal nggak bisa gue ngomong anjing. Ya udah gue Kiboy lah. Lu Kiboy. Atau Leo Murphy ya? Jago juga anjir Leo Murphy cok. Serius lu jangan gilat karena ini gua Murphy. Kagak. Leo Murphy gue sebut jago pas season 9 ya. Cuman ya 9 gue bilang jago ya. Walaupun lu kalah sama gue sih. Apalagi sih lu. Dia tuh udah kalah 3 kali jadi sama gua. nge-lag gitu guys, dibayar Season tuh wasit, 7, dibayar. season 8, season 9 gue bantai si Kintil satu ini. Ada, gue Kiboy tetap Lu objektif. Kalau gua ya kalau nggak Kiboy Leo Murphy. Satu, nggak bisa kalau nggak bisa. Ya udah karena lu Kiboy gua Leo Murphy lah. Rasi sih gua tetep ingin Rasi. Kenapa Rasi dulu? Kan lu punya achievement gemilang kan sama Rasi terakhir kali itu Mitel kan lu Oh juara. iya. Nah itu loh. Jadi gua kayak pingin ngasih lihat ke dunia kalau misalkan Onyx Mitel waktu itu tuh kuat banget guys. Rasi anti-match itu komposisi luar biasa ya sebenarnya. Duo strong guys. Terus lanjut. Lu lebih suka Udil rambut hitam atau rambut pirang? Suka? Maksudnya gue sebagai apa nih sukanya nih? Sebagai ya lu kan Sebagai gaya nggak masalah sih lu sebut aja langsung. Cok. Pasti ada yang beda dong. Oh sebagai analis? Iya. Gue lebih suka dia rambut pirang. Alasannya Karena alas gue nggak tau kenapa ya, kalau dia rambut pirang tuh lebih jago aja mainnya. Kalau rambutnya udah gak pirang tuh, kayaknya gue main di mid juga rata dia sama gue. Coba lu Max. Lu nggak lihat first team mid laner season 9 season 10 siapa? Gua. 11 ya? Ya udah. Sans bro. Rambut pirang gue lebih suka. Lebih ngeri. Kalau lu lebih suka Apa gue mana perubahan? Max di tim kuning atau tim biru? Wah, gue lebih suka Max di tim kuning sih. itu masih diperdebatkan guys. Max di tim kuning bisa masuk MSC terus menang guys. Sedangkan Max di tim biru ditinggalin sama teman. Cuek. Anjing. Cuak Maxil guys. Oke guys, karena dari tadi kita dapat pertanyaan dari Tama, sekarang gue bakal tanya pribadi aja ke Max langsung. Oke. Max, gue kasih 3 pilihan terus lu pilih dari itu ya. Dari salah satu itu ya? Pertama itu ada Livy. Livy. Kedua ada Gab. Oh iya? Iya? Lu dapat sound effect itu dari mana, Cok? Ketiga ada Anya. Secara dari lu lebih pilih siapa dari ketiga itu? Gua. Gab, Livy, Anya. Gue lebih pilih Fonzi. Max. Tadi gue udah jelasin Max, lu tuh harus buka mata. Iya, gue udah buka mata gue. Wah, wah guys, ini genjutsu terlalu kuat, Cok. Kita pakai Fonzi. pakai
Fonji. Nah, nggak ada jawaban lain. Ini udah gila cowok. Kita udah tinggal lihat jatuhnya aja guys. Ya udah, gue tanyain lu pilih Livi, Gap atau Anya? Gue pilih istri gue lagi. Jawabannya kurang ngajar. Dia udah nikah. Jawabannya istri lu siapa namanya? Hah? Siapa? Namanya Hanidah. Serius lu? Iya. Wah, tipu-tipu guys. Serius lu ya? Ntar lihat KTP-nya dulu guys. Iya. Pertanyaan terakhir ya. Anjir, pertanyaan macam apa ini, Cok? Alasan lu berdua pindah dari Onyx. Cuak, Sudil dulu sih, dia yang pertama keluar kan. Kita sesuai urutannya, bro. Pertanyaan terakhir. Sesuai urutan. Alasan gue keluar dari Onyx karena pingin ke alter ego guys. Jawabannya bangsa lah. Yang bener lah dia. Honest lah. Penonton tuh mau lihat yang alasan asli gitu loh. Iya, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kayak beneran waktu kita harus jadi Aristoteles, harus jadi kayak dewa-dewa Yunani kayak. Ya udah, kita santai dulu, chill dulu kan. Masih ada waktu. Ruangannya tuh harus gelap, ruangannya tuh harus intim. Gitu. Boleh matiin lampu dulu deh. Kayak di belakang-belakangnya tuh ada tulisan-tulisan motivasi. Oh, kayak kita tuh harus ngobrol di situ sebagai laki-laki, cowok, bukan. Ya udah, garis besar lah, garis besar. Iya, gue pindah. Kenapa sih? Jawabannya itu guys ya. Ya udah, lu jujur dulu, lu duluan yang jujur kalau kayak gitu. Ya udah, kenapa gue pindah ke EVOS? Iya. Karena gue rasa pertama udah pasti roster EVOS waktu itu lebih kuat. Itu main reasonnya. Dah, lu? Kalau gua alasan utamanya karena udah nggak bisa guys. Kekeluargaannya. Oke, makasih ya Dil ya. Karena di Onyx gak ada kekeluargaan ya Dil. Thank you. Kontennya selesai Dil ya. Ada. Onyx tuh ada kekeluargaannya. Cuman Oke guys, jadi sekian Q&A dari kami berdua. Terima kasih banyak atas kalian semua yang sudah memberikan pertanyaan. Jangan lupa follow Instagram Antimax. Di mana Max? di Onyx Antimax atau EVOS Antimax. Bentar lagi berubah. Maxil Antimax. Ya itulah guys. Terus di TikToknya guys? Sama Maxil Antimax. Maxil Antimax. YouTube-nya? Maxil Antimax. Ya guys, jangan lupa follow, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Gue sayang kalian, kami sayang kalian. Sampai ketemu lagi waktu. Arigatou gozaimasu, kamsahamnida. Peace!